Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di sini Abikadi Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian, para orang dewasa, para guru-guru yang ada di sana, yang selalu setia dengan proses pendidikan anak usia dini. Saya Dr. Kodarni SST MPD akan memberikan kajian yang terbaik, yaitu ciri-ciri umum anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya tidak ada orang tua yang mau melahirkan anak berkebutuhan khusus. Tapi perlu dicatat, Allah memberikan anak yang berkebutuhan khusus, anak yang spesial kepada orang yang spesial. Maka Bapak Ibu sekalian harus selalu bangga dengan anak, karena anak adalah karunia. Itu karunia yang terindah. Ingat, pasangan boleh kita pilih, tapi kalau anak tidak bisa kita memilih. Maka anak adalah anugerah, kalau pasangan adalah pilihan. Maka untuk pasangan, pilihan yang terbaik ada pada saudara, sedangkan anak itu amanah. Silakan urut, kemudian bagaimana membantu dia tumbuh kembang dengan baik. Tapi bagaimana apabila anak tersebut mengalami sebuah persoalan tumbuh kembang yang dikatakan anak berkebutuhan khusus. Seperti apakah anak berkebutuhan khusus itu? Pada video kali ini saya akan menggambarkan beberapa ciri. Yang pertama, ciri secara umum anak dikatakan berkebutuhan khusus atau bermasalah. Menurut beberapa teori atau kajian-kajian, pertama, cirinya adalah ada 4. Pertama, frekuensi dari perilaku yang dianggap menyimpang atau tidak sesuai dengan perilaku normal lainnya. Sebagai contoh, anak pada saat tumbuh kembangnya usia 3-4 bulan kan sudah mulai mengoceh tuh. Anak usia 4 bulan sudah mulai ada kata-kata begitu. Setelah dia menginjak ke masa-masa 10, 11 sampai setahun sudah mulai mengatakan mama, papa, pipi, dada. Senang kita kan? Tapi bagaimana frekuensi dari perilaku menyimpangnya yang tidak sesuai tadi? Ternyata lebih dominan. Kok anak nggak mau bicara, atau kok perilakunya semakin lama semakin aktifnya luar biasa, tidak seperti anak lainnya. Nah ini ya, tingkat keseringan anak melakukan kegiatan yang dianggap tidak sesuai tadi, baik segi bicaranya, perilakunya. Kenapa? Ini merupakan ciri secara umum. Jadi orang tua harus waspada apabila anak yang memiliki perilaku yang tidak sesuai tadi. Jangan menganggap sepele. Ada mungkin sebagian kita, mohon maaf, mengatakan bahwa anak saya nggak apa-apa, susah ngomongnya, lambat bicaranya, bapaknya dulu ya 2 tahun baru bisa ngomong. Ini salah paradigmanya. Biar aja bapaknya dulu, tapi kan sekarang anaknya. Mungkin zaman dulu ilmu pengetahuan tidak berkembang, sehingga bidang ahli di bidang itu nggak ada. Memang pada usia-usia tertentu dia akan kembali seperti biasa, tapi sampai berapa lama kita menunggu sampai dia bisa melakukan hal yang sama dengan anak lainnya? Nah, ini ciri umum yang pertama. Frekuensi dari perilaku yang dianggap tidak sesuai tadi. Oke? Yang kedua apa? Intensitas. Intensitas itu apa? Kedalaman. Kedalaman dari perilaku tadi yang tidak sesuai. Contoh, anak yang biasa ngomongnya agak telo-telo itu dianggap biasa. Nama ada hal seperti itu dianggap atau membeo. Orang ngomong kemana dia balik kemana, mau makan dia bilang mau makan. Nah, kalau sekali-sekali mungkin dianggap lucu, no problem, oke. Tapi kalau sudah intensitas kedalamannya berbahaya, maka hati-hati orang tua. Kalau pada saat anak belum mampu bicara dengan baik, jangan ikuti bahasa anak. Ini kegiatan yang salah. Contoh saja, anak umur 2 tahun, ya, bahkan 3 tahun harusnya sudah bicara dengan baik. Tapi ya, anak masih melakukan kegiatan yang seperti anak umur setahun, masih mengikuti ujung-ujungnya. Kalau mau makan tuh mamam, mama, cima. Padahal dia mau ngomong mama makan nasi. Orang dewasa kadang-kadang atau orang tua lebih enak mengikuti bahasa anak. Oh, mama ci, nina, yuk, duk nih, mamci yuk. Itu salah. Anak umur segitu belum bisa ngomong dengan baik. Kata-katanya belum terarah. Justru kita sebagai orang tua atau pendidik siapapun dia mengatakanlah benar. Sini nak, duduk dekat mama, makan nasi.
Oke? Jangan ikuti bahasa anak. Atau jangan membuat bahasa baru sehingga anak meniru hal yang salah. Berarti apa? Pola pengajaran kita salah, anak merekam salah, memperlakukan salah, akhirnya dia dianggap menyimpang atau bermasalah. Jadi kalau anak belum bisa berkata dengan baik bagaimana? Ya, kita harus mengatakan yang benar. Nak, makan yuk. Bukannya mamam yuk. Mamam enak, cini. Itu yang salah. Atau ada hal yang takut. Ih, takut. Orang anak-anak tidak sama seperti orang dewasa. Anak akan meniru seperti apa yang dikatakan oleh siapa? Orang tua, orang dewasa, guru, siapapun yang ada di sekitarnya. Ingat, ini tumbuh kembang masalahnya ya. Intensitas, kedalaman dari perilaku yang dianggap tidak sesuai tadi. Yang ketiga adalah usia tidak sesuai dengan perkembangannya. Maka dalam tumbuh kembang anak, kita sudah melihat tahapan-tahapan perkembangan 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3, terus sampai anak usia 8 tahun untuk usia dini. Perilaku apa yang ada di usia tersebut? Makanya guru, orang tua harus cerdas juga melihat anak usia-usia tertentu dengan perilaku tertentu, pasti perkembangannya sama. Nggak ada yang tidak sama. Yang saya contohkan pada video sebelumnya, atau beberapa kajian-kajian yang memang berkaitan dengan tumbuh kembang anak sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi apabila tidak sesuai, dia dianggap bermasalah atau dianggap berkebutuhan khusus. Kok anak usia umur 4 tahun, 5 tahun, anak usia TK, dia kalau diberi instruksi kok dia bisa, kok anak saya tidak ya? Ini tanda tanya. Atau mungkin anak yang lainnya umurnya 4 tahun sudah bisa diberikan sudah bisa berkomunikasi dengan baik ya. Sudah bisa mengadu kalau dia sakit ya. Kok anak saya enggak ya? Kok enggak sama ya? Ada bapaknya datang, maknya datang, kok dia diem aja ya? Coba lihat anak umur 3-4 tahun. Kalau bapaknya datang, papa, mama, bawa apa? Apalagi usia 5-6 tahun. Nah, kok anak kita tidak waspada lah. Ada apa dalam usia dia, kok tidak sesuai dengan perkembangannya? Berarti kategori bahwa anak sedang mengalami suatu problem. Sedang mengalami satu ketidaksesuaian antara usia dia dengan perkembangannya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, yang terakhir adalah ukuran norma budaya. Nah, anak dikatakan mengalami suatu masalah atau berkebutuhan khusus tatkala perilaku yang dia tampilkan, pertumbuhan dan perkembangan yang dia sajikan tidak sesuai dengan ukuran norma masyarakat. Nilai yang berlaku. Contoh begini. Ada beberapa perilaku yang mungkin menurut norma adat tertentu dia harusnya sudah bisa melakukan. Oh, anak perempuan sudah bisa main masak-masakan. Anak laki-laki sudah bisa olahraga main volley, main bola atau main yang memang khusus gender tertentu. Tapi kok anak ini tidak gitu. Nah, ini perlu juga diwaspadai. Kenapa? Karena ada norma-norma tertentu yang mengatur itu gitu. Jangan diabaikan. Walaupun memang dari untuk ukuran norma budaya tidak 100% sebetulnya. Tapi kan kita akan sangat sayang apabila perilakunya tersebut tidak diinginkan oleh banyak orang. Kita ingin anak kita apabila berperilaku sesuatu hal yang baik, direspon dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Nah, inilah 4 ya ciri umum anak berkebutuhan khusus atau anak bermasalah. Yang pertama tadi, frekuensi dari perilaku yang dianggap tidak sesuai. Yang kedua, intensitas atau kedalaman dari perilaku yang dianggap tidak sesuai. Usia yang tidak sesuai dengan perkembangannya, serta ukuran norma budaya setempat. Baik, demikian penjelasan mengenai ciri umum anak yang dikatakan berkebutuhan khusus. Terima kasih. Nah, untuk beberapa anak yang spesial tadi, apakah dia anak yang mengalami ADHD, gangguan tingkah laku, autisme, kesulitan belajar, kita akan sajikan tersendiri pada sesi berikutnya. Sehingga jangan kemana-mana, tetap di channel Abi KD Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.